Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Kembali pada pagi hari ini kita akan beribadah bersama meskipun melalui ibadah online Gereja Logos. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kesempatan Tuhan berikan buat kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali berkumpul memuji memuliakan Kau Tuhan. Terima kasih Yesus buat kesempatan Tuhan berikan. Kamu pimpin kami Tuhan, segala pelayan-Mu. Kami boleh memuji memuliakan Engkau Tuhan. Rasakan hadirat-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami, mempelai pria sorga yang mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan kami rasakan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sampai saat ini Bapa, kami masih berkesempatan memuji, memuliakan Kau Tuhan. Kami masih boleh merasakan kasih anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Karena saat-saat yang paling indah dalam setiap kehidupan kami Bapa, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami boleh bersekutu dengan-Mu Tuhan, merasakan lawatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila hati kami terasa berat Bapa, tidak ada seorang di dunia ini yang mengerti beban kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang tahu isi hati kami Bapa. Engkau yang selalu pedulikan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, bila hati terasa berat Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala beban.
bebanku, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita berdoa, mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa. Hari ini kami datang beribadah kepadamu. Boleh menyanyikan pujian untuk Engkau. Kiranya Engkau boleh berkenan melalui pujian kami. Dan tiba saatnya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Inilah hamba-Mu yang penuh kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Tapi boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk diberkati. Kami tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan, haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Di masa COVID-19 yang seperti ini, yang bikin kita ngeri itu adalah namanya kematian. Kita cukup ngeri dengan begitu banyak orang yang menjadi korban. Yang paling menakutkan adalah ketika mereka harus meninggal dan dikuburkan sendirian. Hari ini firman Tuhan juga akan berbicara kepada kita semuanya tentang suatu penguburan. Tapi bukan menjadi ketakutan, tapi menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Kita baca nas utama kita dari Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-11 sampai 17. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara bisa buka Alkitab saudara bisa baca dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat 17. Akan saya bacakan. Injil Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita."
dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menerangkan sesuatu. Dulu pemakaman itu sangat sederhana sekali. Begitu sederhananya, orang tidak memerlukan banyak upacara yang cukup pelik. Orang dikubur cukup ambil peti 2 kali 1 meter, kotak sederhana, kotak kayu, lalu dikubur, dikasih patok yang sederhana. Tetapi kira-kira beberapa tahun terakhir ini pemakaman itu begitu elegan dan super mewah. Saat orang kaya yang punya uang ketika meninggal, mereka menyewa suatu tempat yang cukup bagus, cukup mewah. Panggil tukang rias make up yang profesional, yang khusus untuk orang-orang meninggal, yang mahal harganya. Mereka dirias begitu high class, kelas tinggi kelihatannya. Dan supaya kelihatan lebih bagus lagi, pakai jas yang mewah luar negeri, yang branded, yang bermerek, dengan sepatu yang luar biasa. Bahkan mungkin penampilannya waktu sehat, waktu hidup, kalah dengan waktu dia meninggal. Nah, peti matinya bukan lagi peti kotak kayu biasa, tapi begitu mewah sampai ratusan juta harganya. Upacaranya mewah, menyewa tempat yang mahal, bahkan harga kuburannya pun, saudara Bapak Ibu Saudara paham ya, dari ratusan juta sampai harganya bisa miliaran untuk sebuah tempat peristirahatan terakhir. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dihindari. Tahukah saudara, ketika semua itu dilakukan dengan luar biasa, satu kebenaran yang tetap sama adalah orang meninggal tetap meninggal. Satu saat nanti Bapak Ibu Saudara dan saya, kita akan meninggal. Teman kita, pasangan kita, diri kita sendiri, semua orang. Cepat lambat kita akan meninggal. Kecuali kalau Yesus datang lagi kedua kalinya menjemput kita, tidak ada orang yang bisa lolos dari kematian itu. Tidak peduli saudara orang pintar, kaya, orang penting, sampai orang sederhana, orang bodoh, semua orang pasti meninggal. Kita semua pasti meninggal. Tapi pahami hari ini, dari kisah tentang pemuda Nain yang dibangkitkan Tuhan Yesus, ada 4 kebenaran yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama, Yesus itu dengan sengaja dia menjumpai persoalan kita. Tangkap ini ya, yang pertama, Yesus dengan sengaja menjumpai persoalan kita. Saudara bisa baca tadi itu ya, dalam ayat yang kita baca tadi itu. Yesus dan murid-muridnya, mereka pergi ke kota Nain. Yesus sengaja memilih pergi ke kota itu. Untuk apa? Karena Yesus sengaja mau bertemu dengan prosesi iring-iringan pemakaman itu. Dan harus tepat waktu. Yesus dari luar kota, rombongan pemakaman ini dari dalam kota mau dikuburkan di luar kota. Yesus merencanakan betul-betul untuk berada di tempat itu, untuk berada berjumpa dengan iring-iringan kematian itu, dengan tujuan khusus satu, membangkitkan sang pemuda itu dari kematiannya. Oh, ini bukan kebetulan. Seperti banyak kisah di dalam Alkitab yang kita baca. Contoh ya, Yesus dia dengan sengaja pergi ke Samaria, dia duduk di pinggir sumur karena dia mau ketemu dengan wanita Samaria yang kawin cerai 5 kali. Yesus sengaja menunggu wanita itu. Yesus sengaja untuk terlambat 4 hari setelah dipanggil untuk mendoakan Lazarus. Tuhan, orang yang engkau kasihi, Lazarus dia sakit. Yesus diharapkan untuk datang, tapi Yesus memilih dengan sengaja terlambat 4 hari. Suatu saat Yesus dengan sengaja melewati jalan, orang Jawa bilang nyempal ya.
Dia tidak melewati jalan yang umum yang biasa dilewati orang Yahudi, tapi dia memilih jalan lewat wilayah Samaria. Dan ingat ya, orang Yahudi dan orang Samaria punya hubungan yang tidak baik. Kenapa Yesus sengaja datang ke sana? Karena dia sengaja mau bertemu dengan 10 orang sakit kusta. Dan dia mau menyembuhkan. Yesus dengan sengaja dia pergi ke kota Yeriko. Dan dia cari satu orang yang paling dibenci orang seluruh kota. Namanya pemungut cukai. Namanya Sakius. Dan Yesus dengan sengaja dia lihat ke atas pohon itu. Di mana Zakarius naik ke pohon itu. Lalu Yesus dengan sengaja memanggil namanya Sakius. Turunlah. Aku mau pergi ke rumahmu. Perhatikan poin yang pertama ini. Yesus itu sengaja. Yesus dengan sengaja bertemu dengan rombongan ini. Dan itu berarti Yesus juga dengan sengaja dia bertemu dengan kita di dalam kesulitan dan masalah berat untuk apa? Untuk melawan saudara dan saya. Oh, hari-hari ini itu begitu banyak air mata. Hari-hari ini begitu banyak masalah. Hari-hari ini banyak orang sedang dalam kesulitan yang berat. Tidak ada orang yang tidak mengalami kesulitan. Kita tidak dalam satu perahu yang kita suka dengarkan, tapi kita dalam badai yang sama. Jangan pernah katakan bahwa Yesus tidak peduli dengan hidupmu. Yesus tahu. Yesus dalam kemahatauannya. Dia sengaja datang ke tempat itu. Tangkap poin yang pertama ini. Yesus dengan sengaja. Dia hadir dalam masalah yang kita hadapin. Untuk apa? Karena yang kedua, poin yang kedua yang saya mau sampaikan hari ini adalah Yesus itu mau mengasihi. Kenapa dia sengaja menjumpai kita di tengah-tengah penderitaan kita? Karena Yesus mau mengasihi kita orang-orang yang menderita. Ayat 13 saya bacakan. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dalam bahasa Yunani yang dalam perjanjian Alkitab kita perjanjian baru, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan esplanisce. Nah, ini seperti gambaran orang Yesus hancur hatinya. Yesus sedang hancur hatinya melihat wanita janda ini. Secara harafiah, Yesus sengaja datang ke sana karena Yesus mengasihi. Hatinya hancur, hatinya terluka melihat janda ini. Dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Yesus melihat air mata wanita ini. Jangan katakan Yesus tidak mengasihi saudara. Poin yang kedua mengatakan kepada kita bahwa Yesus mengasihi kita yang menderita. Orang lain tidak tahu tentang air mata saudara. Orang lain tidak tahu tentang pergumulan saudara. Perhatikan ya, status wanita ini yang membuat Yesus tergerak hatinya. Ayat yang ke-12, anak tunggal ibunya. Berarti ibu ini hanya punya anak satu-satunya. Dan ibu ini sudah janda. Berarti ibu ini sekarang sedang kehilangan 2 orang yang dia cintai dalam kehidupannya. Yang pertama adalah suaminya yang sudah lama pergi meninggalkan dia. Kita tidak tahu, Alkitab tidak menceritakan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa dia adalah seorang janda. Tapi masalahnya sekarang ibu ini kehilangan pribadi kedua yang mengasihi dia. Secara emosional ini betul-betul menghancurkan. Ini air mata seorang wanita yang kehilangan segala-galanya. 2 orang yang menjadi sandaran hidupnya. Suaminya sudah meninggal. Sekarang anak satu-satunya yang menjadi sumber kehidupannya. Terbukti, kita tahu dari Alkitab mengatakan bahwa kerumunan orang besar dari kota itu, memang kota lain bukan kota besar. Mungkin kalau kita bandingkan dengan Indonesia, mungkin kota kecamatan kecil, kota kecil. Tapi masalahnya orang satu kota datang, ikut melayat, ikut berbondong-bondong menuju ke pemakaman anak janda ini. Pertanyaannya apa sih untungnya? Tidak ada. Kecuali satu alasan yang kuat. Mereka
peduli. Karena ibu ini baik sekali. Jujur aja, banyak orang di kota itu tidak suka melihat ibu ini menderita. Lalu mengapain mereka ikut? Karena mereka mau ikut di sana untuk menghibur dia. Budaya masa itu hampir sama seperti budaya orang Tionghoa kira-kira berapa puluh tahun yang lalu. Orang kaya biasanya ketika dia berduka, dia akan bayar. Dia akan keluarkan dari koceknya, bayar pelayat-pelayat. Karena orang kaya itu kehilangan orang yang dia cintai. Dan banyak orang mau datang ikut berduka bersama-sama. Dan itu sebabnya budaya masa itu orang kaya akan bayar duit untuk turut bersimpati. Tapi masalahnya harus dipahami. Ibu ini tidak punya duit. Ibu ini janda miskin dan dia tidak bisa mampu bayar orang ikut sama dia. Tapi tanpa dibayar sekalipun. Janda ini diikuti banyak orang. Kenapa? Karena mereka sangat mengasihi dan bersimpati. Tapi perhatikan bersama-sama. Batas orang mengasihi manusia itu terbatas. Berarti kalau mengasihi orang bisa terbatas. Makanya pertolongan orang itu terbatas. Di masa-masa sekarang ini siapa yang kita harapkan? Oh, ada saudara A, ada saudara B, ada teman A, teman B yang orang yang kaya bisa menolong kita. Tapi penderitaan manusia itu ada batasnya dan ada batas juga untuk menolong. Tetangga-tetangganya apa yang bisa lakukan? Datang dan menghibur. Dan mereka tidak bisa menolong. Pertolongan yang paling tertinggi adalah karena mereka tidak bisa melawan satu hal. Kematian. Itu sebabnya Yesus datang dan menunjukkan kasih yang terbesar. Kasih untuk orang yang menderita. Apa? Dia membangkitkan itu. Jangan pernah putus asa. Ketika saudara merasa bahwa dalam hidup ini nobody cares, tidak ada orang yang peduli dengan hidup saya. Kadang-kadang jujur aja ya. Sementara situasi selama 2-3 bulan ini banyak orang banting setir. Jualan online, usaha apa saja. Jujur aja secara manusiawi kita ada sesama anak Tuhan. Ada orang menawarkan sesuatu kita beli. Karena kita mau tolong, karena kita mau bantu. Tapi kita terbatas juga. Kita hanya bisa membantu sebatas kemampuan kita. Dan kita saling menolong dengan satu dengan yang lain. Tapi ada satu kuasa yang tidak terbatas. Apa? Yesus. Ini poin yang ketiga. Jangan pernah putus asa di tengah penderitaan yang seperti ini. Yang pertama tadi ingat ya, Yesus sengaja dia datang. Tapi yang ketiga ini perhatikan. Kuasa Yesus itu kuasa yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Selama COVID ini saya melayani 2 kali upacara penguburan. Saya melayani sendiri. Saya melayani di kuburan. Yang satu di Surabaya, yang satu di luar kota. Keinginan pelayanan pendeta, pelayanan karunia yang terbesar, apa? Pendeta itu kepingin apa? Kepinginnya pendeta itu datang ke sebelah peti mati, lalu berkata kepada orang yang meninggal itu, lalu berkata bangkit. Mungkin kita takut. Tapi mungkin itu menyenangkan. Saudara tahu, jadi perasaan jadi hamba Tuhan, jadi gembala sidang. Pengalaman yang tertinggi, yang paling memuaskan, kalau saya bisa membangkitkan orang mati. Kenapa? Karena tahu bahwa kematian itu tidak cocok. Ada perasaan yang paling dalam bahwa kematian itu tidak alami. Kematian itu dipaksakan.
Memang Alkitab mengajarkan kita tidak diciptakan untuk mati, untuk meninggal. Kita tidak diciptakan untuk mendiami kuburan. Kematian itu tidak alami. Seharusnya manusia tidak meninggal. Tapi dosa itulah yang menyebabkan kematian. Dan kita tahu itu ceritanya di Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Karena dosa itu yang menyebabkan adanya kematian hadir dalam sejarah manusia. Kematian itu menciptakan emosi yang negatif dalam kehidupan kita. Kesedihan, air mata, cemas. Aku hidup sama siapa? Panik. Karena tidak ada seorang pun yang siap. Dendam, marah pada Tuhan. Kenapa mesti aku? Benci sama Tuhan. Tuhan kok katanya sayang sama saya? Kok seperti ini yang terjadi? Dan itu sebabnya saya katakan, gembala sidang, pendeta, kepingin punya pelayanan yang tertinggi. Apa itu? Membangkitkan orang mati. Tapi manusia tidak mampu melawan kematian itu. Dan hanya ada satu yang mampu mengalahkan kematian itu. Yesus Kristus. Kuasa yang tidak terbatas itu. Kuasa untuk mengalahkan kematian. Sekarang pertanyaan dalam kehidupan saudara dan saya. Hari-hari ini kita menghadapi banyak kematian dalam kehidupan kita. Mati usaha. Mati, mungkin hidup rohani saudara sudah mulai padam. Ada banyak mati dalam hubungan rumah tangga, capek di rumah terus. Mungkin sudah bertengkar, sudah. Yesus mampu melakukan segala perkara. Pahami dalam kehidupan kita. Pahami Tuhan itu luar biasa. Apapun yang saudara alami dalam kehidupan saudara dan saya. Tujuan utama Tuhan. Dia punya kuasa yang ingin dinyatakan buat kita. Poin yang keempat, poin yang terakhir. Saudara harus memahami tujuan utama Tuhan Yesus. Itu bukan mujizat. Tapi tujuan utamanya adalah keselamatan yang kekal. Saya ulangi lagi. Tujuan utama Tuhan Yesus adalah bukan buat mujizat. Tetapi keselamatan yang kekal. Lukas 7 ayat yang ke-17 yang kita baca kisah tentang pemuda Nain ini. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Sesudah Yesus membangkitkan kematian, semua orang takjub di kota itu. Dan nama Yesus tersiar. Bukan saja di kota Nain. Di seluruh daerah Yudea dan sampai daerah sekitarnya. Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pelan-pelan, saya mau bicara seperti ini. Di dalam Alkitab kita, Perjanjian Baru, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara kan mencari, ya saya satu tahun itu selalu selesai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saya tidak menemukan bahwa di dalam Alkitab kita, Yesus itu hadir dalam upacara pemakaman, lalu dia berkhotbah di upacara pemakaman, seperti saya gembala sidang yang bisa lakukan seperti itu. Lalu kenapa Yesus nggak datang seperti itu? Karena Yesus datang bukan untuk melayani orang mati. Masalahnya kalau Yesus melakukan itu, pegang ini ya, orang mati menolak tetap untuk mati. Ingat ya, saya ulangi lagi. Kalau Yesus datang dalam upacara pemakaman, dia berkhotbah di sana, dia melayani di sana, maka orang mati akan menolak untuk tetap mati. Dia akan bangkit, poinnya di situ. Dan itu sebabnya Yesus tidak pernah mengunjungi pemakaman. Setiap pemakaman. Yesus 2000 tahun yang lalu, dia melayani di dunia selama 3,5 tahun. Tahu dari mana 3,5 tahun? Ada 3 Paskah yang dia lewatin.
Ya, lebihnya separuh, 3,5 tahun dia melayani. Tapi di Alkitab hanya tercatat Yesus hanya membangkitkan 3 orang mati. Saya ulangi lagi. Dalam Alkitab dicatat Yesus hanya membangkitkan 3 orang mati. Yang pertama di kota Nain ini yang kita baca. Nats utama kita. Yang kedua anaknya Yairus dibangkitkan. Lalu yang ketiga adalah Lazarus. Di Alkitab cuma dicatat 3 kali mujizatnya membangkitkan orang mati. Yesus bisa saja setiap hari datang ke setiap pemakaman Israel lalu membangkitkan setiap orang yang meninggal itu. Tapi Yesus tidak lakukan. Kenapa? Karena itu bukan tujuan utamanya. Kalau dia datang maka orang mati akan menolak mati. Maksudnya hidup. Saya balik lagi ya poin yang tadi itu. Kalau saya hamba Tuhan dikasih Tuhan karunia membangkitkan orang mati. Wow, mungkin saya jadi pendeta yang sangat terkenal karena handphone saya mungkin tidak akan pernah berhenti berdering. Begitu ada orang mati, panggil pendeta Yonatan, dia pasti bisa bangkitkan lagi. Kenapa Yesus tidak lakukan itu? Ingat ya, Yesus membangkitkan pemuda Nain itu, anak janda ini. Tapi nanti satu saat nanti pemuda Nain ini akan meninggal lagi. Yesus tidak pernah memberikan perbaikan yang hanya cuma sementara. Yesus tidak pernah hanya memberikan solusi sementara yang penting hidup saja sebentar. No. Oke lah, mungkin wanita ini tertolong ketika anaknya dibangkitkan, mungkin anak ini hidup lebih lama dari mamanya yang sudah janda, yang sudah tua itu, lalu mamanya meninggal duluan, mungkin bisa seperti itu. Tapi kematian itu adalah suatu realitas yang mau tidak mau kita hadapin. Karena Ibrani mengatakan semua orang ditetapkan mati 1 kali dan sesudah itu dihakimi. Satu saat nanti saudara dan saya kita harus meninggal. Yesus tidak pernah bikin solusi sementara. Poin yang keempat. Tujuan Yesus di dalam dunia ini adalah kekekalan. Sebab anak manusia datang dan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tujuan akhir bukan mujizat. Tujuan akhir bukan membangkitkan orang mati. Tujuan akhir orang mengenal dia sebagai juru selamat. Dan diselamatkan, memiliki hidup yang kekal. Orang-orang mengenal Yesus. Percaya kepada Yesus, memuliakan Yesus. Itu sebabnya hari-hari ini kita penting mencari Yesus. Saya tahu saudara mulai bosan ibadah di rumah. Kita rindu ibadah sama-sama di gereja. Yesus bisa bikin solusi sementara. Saudara bisa doa minta kesembuhan, tidak salah. Minta pertolongan Tuhan, minta mujizatan, minta Tuhan menolong dalam kemustahilan kita. Boleh, tapi fokus kita bukan hal materi dan sementara dan pelepasan dan mujizat itu hanya sementara. Tujuan akhir hidup kita adalah kekal. Itu sebabnya Alkitab hanya mencatat 3 kali Yesus membangkitkan orang mati. Karena itu hanya solusi sementara. Hari-hari ini kita butuh banyak bantuan dalam hidup ini. Tapi kuatkan hidup rohani saudara. Hidup iman saudara. Karena tujuan akhir hidup kita bukan di dunia. Tapi di sorga. Kekal bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan hati saudara. Mendorong hidup saudara dan saya. Solusi yang kekal. Bukan sementara. Kekuatan dari Tuhan itulah yang terutama dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara. Yesus dengan sengaja dia datang. Dalam persoalan kita. Karena dia mengasihi kita orang yang menderita. Dan pahami
Kuasa Tuhan tidak terbatas, tapi lebih dari itu, tujuan utama Tuhan Yesus bukan solusi sementara, tapi keselamatan kekal. Mungkin Tuhan akan pakai kita di hari-hari ini bisa menjadi saksi buat orang-orang sekitar. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, banyak orang diselamatkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, kebenaran-Mu yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa. Boleh menguatkan dan mendorong kami semuanya. Biarlah kebenaran firman-Mu membuka mata rohani kami. Menyadari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Hidup kami adalah kekekalan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tujuan akhir hidup kekal bersama dengan Yesus di sorga. Dan memperkenalkan Yesus kepada seluruh dunia. Supaya mereka boleh diselamatkan juga sama seperti kami. Tuhan berkati gereja-Mu, gereja Logos di tempat ini. Tuhan berkati dari gembala sidang, pengurus majelis dan dia ke pembela sidang, pelayan-pelayan Tuhan. Dan seluruh jemaat mereka semakin dikuatkan oleh Tuhan. Di hari-hari yang sulit ini, di hari-hari yang berat seperti ini, kekuatan dari Tuhan itulah yang kami perlukan. Tolong Tuhan, tolong kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami dari hari demi hari. Engkau berkati gereja-Mu di tempat ini. Buat jemaat-Mu semakin bertumbuh walaupun kami harus dibatasi. Ibadah online ini pun terus akan mengikat kami. Terus bersama-sama sampai Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Kami boleh beribadah bersama-sama dalam sukacita yang luar biasa Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati semuanya, berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Berkati kami semuanya. Sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita buka tangan kita. Mempelai Yesus Kristus. Biarlah Tuhan boleh menguatkan hidup saudara dan saya. Berikan kekuatan dalam kesehatan kita yang berlimpah-limpah. Mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Meneguhkan iman kita. Dan kami percaya sampai Dia mengangkat kembali kita di awan-awan. Bertemu dengan mempelai Kristus kita. Terimalah berkat yang melimpah dari Bapa, Putra, Kudus. Berkati hidup saudara dan saya. Berkati rumah tangga kita. Berkati anak cucu kita. Berkati usaha pekerjaan kita. Berkati kebutuhan kita. Berkati gereja-Mu. Gereja Logos yang kami bernaung dan beribadah. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu boleh mengalir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat dari Bapa, Putra, Kudus dalam nama Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.